Apa yang ada di benak peternak pembudidaya sedulur? Tentu adalah memberikan hasil ekonomi yang positif. Lalu bagaimana cara? Tentu dari pengalaman saya, yang pertama itu strateginya adalah memperbanyak kelompok indukan. Mengapa bisa begitu? Ya tentu karena kelompok indukanlah yang menjadi mesin produksi, mesin pencetak telur, dan kemudian dierami menjadi pencetak anakan ayam. Kalau jumlah kelompok indukan banyak, berarti potensi jumlah anakan ayam atau telur itu tambah banyak, tambah besar. Apalagi frekuensi dalam bertelur setahun bisa sampai minimal 3-4 kali. Artinya apa sedulur? Kita bisa mulai dari langkah pertama ini. Artinya mencari keuntungan dalam budidaya ayam itu berarti menjual telur. Kalau harga telur saat ini di pedesaan misalnya Rp3.000, di tukang jamu Rp5.000, berarti kita bisa menjual telur dari harga Rp3.000 sampai Rp4.000 sesuai dengan jumlah telur yang dihasilkan oleh kelompok indukan kita. Tanpa perlu kita harus memikirkan biaya pakan ketika itu kita tidak tetaskan. Inilah pola pertama sedulur untuk mencari untung, berarti berorientasi untuk menghasilkan telur ayam yang memang tingkat permintaannya cukup positif di pasar baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pola kedua sedulur adalah kita membuat indukan ayam itu mengerami telur itu sehingga ketika pada waktunya itu anakan ayam akan menetas. Kok bisa untung di pola ini? Ya pastilah, karena apa? Kalau telur itu misalnya katakanlah 4.000, setelah dierami selama 21 hari, maka ketika anakan ayam sudah menetas dalam usia 1-3 hari, harga per ekornya sudah 10.000. Berarti dari 4.000 menjadi 10.000 itu kita memperoleh keuntungan kotor itu sekitar 6.000 dibagi 21 hari atau 20 hari, berarti sekitar Rp300 per ekor per hari. Inilah pertambahan aset kita, pertambahan nilai investasi yang kita peroleh dari telur dierami oleh induknya. Karena di farm peternakan anakan ayam KUB misalnya satu paket 100 ekor itu berkisar sekitar 750.000. Itu artinya satu ekor anakan ayam KUB sekitar 7.500. Apakah kita mau fokus di level 2 ini? Yaitu apa? Akhirnya berorientasi untuk menjual anakan ayam baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan pasar yang menuntut anakan ayam yang sehat dan bagus terahnya. Level 1 atau pilihan kedua ini pasti menguntungkan karena tidak banyak biaya yang kita keluarkan untuk pakan, sehingga memang potensi keuntungannya pasti lebih banyak. Di pola ketiga sedulur adalah berarti itu ketika anakan ayam kita jual berarti kita masuk pada orientasi breeding sama pembesaran. Nah ini membawa konsekuensi logis, berarti kita harus menyiapkan anggaran pada masa pembesaran tersebut. Katakanlah kita memelihara anakan ayam selama 3 bulan sehingga menghasilkan bobot 0,8 kilo. Seandainya dengan bobot 0,8 kilo kita bisa menjual sekitar 45.000, itu berarti ada pertambahan nilai dari proses pembesaran ayam tersebut. Berarti selama 3 bulan kita memperoleh nilai margin yang berhasil kita peroleh yaitu 45.000 dibagi dengan 3 bulan, berarti 15.000 per bulan. Dibagi dengan 30 hari berarti sekitar Rp500 per hari per ekor. Nah
Nah, dari Rp500 itu pertanyaan besarnya adalah berapa besaran anggaran yang kita kasih ke ayam selama 3 bulan itu per ekornya untuk biaya pakannya. Rp200 apa Rp300 bisakah per ekor per hari? Ini kalau perhitungan per ekor, tetapi kalau itu banyak tentu kita harus berupaya menekan biaya pakan ini dengan melakukan yang namanya pakan-pakan racikan sehingga memberikan pembiayaan yang lebih murah. 3 pola kegiatan inilah yang harus ada di benak para peternak supaya pada akhirnya ikhtiar budidaya itu memberikan hasil yang positif. Yang paling rawan adalah pilihan ketiga karena kita belum memperhitungkan yang namanya tingkat kematian maupun risiko yang kita hadapi. Jadi para sahabat khususnya yang belum melakukan budidaya harus melihat yang bagian mana itu berpotensi menghasilkan keuntungan, pada bagian mana yang berpotensi mendapatkan margin keuntungan yang lebih kecil. Jadi aplikasi matematika harus kita terapkan pada setiap tahapan kegiatan dari budidaya itu sendiri. Karena kegiatan ekonomi adalah menghasilkan margin keuntungan. Kira-kira demikian sedulur, sekedar sharing dan sukses buat para sedulur semua dimanapun berada. Monggo like, subscribe, dan komen. Salam sehat.